A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi. Dan sampai pada hari ini, hari ke-6 bulan Syawal, dalam suasana masih Lebaran, semoga semuanya tetap terjaga kesehatannya, terjaga kesadarannya, dan tidak terlalu menurutkan ego dan keinginan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mentadaburi diri, yaitu tentang masalah ego. Namun sebelum kita melakukan pembicaraan lebih lanjut, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sebetulnya saya itu bukanlah siapa-siapa. Saya juga bukan seorang psikolog. Saya juga bukan seorang dokter. Saya hanya seorang hamba yang pernah diberikan kesempatan untuk belajar sedikit tentang masalah ego dan sedikit tentang kesehatan mental. Nah, dari yang sedikit ini saya mencoba untuk mengoreksi diri, untuk membenahi diri. Ya, apabila hal ini dianggap berguna juga bagi rekan-rekan semuanya, alhamdulillah di sini kita sama-sama belajar. Ada lebihnya, marilah kita sama-sama tadaburi. Ada kurangnya, marilah kita sama-sama pelajari untuk mencari perbaikan, untuk lebih memaksimalkan kembali tentang pemahaman kita terhadap diri kita. Baik. Di sini pada beberapa saat yang lalu sudah kita bahas juga tentang masalah keinginan dan ego, dan pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk lebih diskusi kaitannya dengan perilaku ataupun penerapan keilmuan itu di dalam kehidupan. Saya mungkin juga berpikir jangan-jangan saya ini hanya bisa ngomong namun tidak bisa menerapkan. Nah, tentunya ini jangan sampai terjadi. Saya diberikan kesempatan untuk belajar seperti ini, maka saya pun harus bisa menjalankan dengan baik, harus bisa memanfaatkan ataupun mengoptimalkan amanah ilmu itu dengan baik, baik untuk diri ataupun bagi sekitaran yang memerlukan. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, coba kita sama-sama review, sama-sama kita ingat kembali tentang masalah ego dan keinginan. Ibarat sebuah lingkaran ya, ataupun kue yang berbentuk bulat. Seorang ibu membagi kue itu sama rata kepada 3 anaknya, sehingga lingkaran itu dibagi 3 sama persis luasnya. Satu area itulah yang ditempati keinginan, satu area lagi ditempati oleh ego, dan satu area lagi ditempati oleh superego atau suatu tata nilai yang mempunyai fungsi untuk mengatur, membatasi keinginan, mengatur, membatasi ego di dalam bekerja. Nah,
Seperti apa yang sudah kita sampaikan terlebih dahulu, bahwa ego ini adalah merupakan suatu usaha individu di dalam memenuhi keinginan dengan tanpa memberikan satu kesulitan kepada diri. Nah, itu adalah ego. Nah, super ego yang menjaga agar dia itu mampu mencapai keinginannya, tapi tetap pada batas-batas, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyalahi norma yang berlaku. Keinginan dan ego tanpa super ego akan memunculkan suatu keakuan, ya, keakuan, kepemilikan yang absolut, yang tanpa kontrol. Maka di sini karena kadangkala ada satu anggapan, ada satu pembenaran bahwa itu hal yang wajar, maka kita harus selalu apabila di dalam bahasa Jawa itu ada istilah eling lan waspodo. Eling itu apa? Ya, eling itu sadar. Eling itu sadar, seperti apa yang kita sering bicarakan, sadar. Waspada ya, waspodo itu waspada, hati-hati. Nah, eling di sini apabila eling terhadap diri, tadi kita berbicara tentang masalah ego, itu sadar kaitannya dengan diri kita, dan secara lebih luas lagi kita akan meluaskan kesadaran sampai sadar terhadap Allah, bahwa Allah yang mengatur diri kita. Dan waspada, kehati-hatian di sini ini berkaitan dengan ketakwaan, dan kewaspadaan di sini apabila berkaitan dengan keakuan tadi, ini merupakan suatu kewaspadaan yang sangat ekstra hati-hati, karena keakuan ini kadangkala menyebabkan suatu penyimpangan yang tidak terasa. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nanti kita akan coba bicarakan dan diskusikan. Jadi tadi disebutkan ibarat sebuah lingkaran yang garis pemisahnya itu adalah dinamis, bisa bergerak, bisa meluas, bisa mengecil. Nah, kita ibaratkan gini, area keinginan, dia membesar. Area keinginan atau banyak keinginan yang dimiliki oleh seseorang, artinya dia itu membesar. Dan apabila tanpa diikuti oleh ego, maka orang itu akan menjadi mempunyai karakter banyak karep, banyak keinginan, tapi tidak ada usaha. Dalam bahasa Jawa, kakean karep rano usaha. Kemudian ada satu contoh yang lain lagi, apabila area ego itu meluas, namun keinginan tidak meluas. Ini ya kurang ide, namun banyak aksi. Nah, kemudian yang lebih repot lagi adalah bahwa area ego dan keinginan ini sama-sama meluas. Sehingga apabila dua-duanya sama-sama meluas, maka akan menyebabkan penyempitan dari area superego atau area yang mengontrol keduanya. Apa yang terjadi apabila terjadi seperti itu? Area ego dan keinginan meluas dan menyebabkan superego itu mengecil, maka dia akan menjadi orang yang seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Dalam bahasa Sunda, kumaha aing. Nah, itu agak kasar ya, maaf. Ini saya hanya contohkan saja. Gimana saya aja, terserah orang lain mau seperti apa. Nah, itu apabila area ego dan keinginan meluas. Sebetulnya bagaimana dan sejak kapan ego itu mulai berkembang? Ya, memang ego ini bukan dalam artian tidak perlu, ego itu memang perlu, keakuan itu memang perlu, namun
semakin berkembang seseorang itu, terutama pada saat balik, itu mulai dikenalkan kepada sistem yang lebih luas, yaitu keakuan secara hakikat pada setiap makhluk. Nah, keinginan dan ego itu sudah ada sejak kecil, sejak bayi itu lahir kemudian dikasih nama, itulah keakuan itu mulai muncul. Nama saya Hasim, atau nama saya Budi, nama saya siapa. Nah, itu mulai muncul keakuan nama. Memang di sana tidak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Apa yang menjadi permasalahan apabila mengakukan nama, kan itu wajar, iya, untuk nama. Namun bagaimana selanjutnya apabila ya tadi nama, ya keluargaku, keluarga, ya keluargaku, ya memang apa permasalahannya. Nah, nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya apa yang menjadi dampak negatif apabila keakuan itu lepas kontrol. Kemudian pada masa kecil ya ada mainanku, nanti sudah bekerja ada hartaku, sudah berkeluarga ada istriku, kemudian sudah mempunyai anak ada istilah anakku, pangkatku, martabatku, makomku, ilmuku, dan bahkan kebijaksanaanku. Nah, ini contoh keakuan yang lazim kita sering dengar. Dan di sana tidak hanya itu. Orang yang alim misalnya, alim dalam hal apa? Dia hafal Al-Quran, dia hafal fikih, dia hafal hadis. Itu dia mempunyai kelebihan yang memang sangat berguna, ilmu yang sangat berguna. Dia dermawan, dia faham tata bahasa Arab sehingga pada saat membaca Al-Quran itu langsung faham. Nah, ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki, seperti halnya tadi nama, harta, anak, keluarga, itu adalah yang dimiliki. Nah, termasuk juga ilmu tadi. Nah, kemudian apa permasalahan selanjutnya? Jadi kesemuanya itu bermanfaat apabila, ya ini ada beberapa kategori ya. Apabila hal-hal tersebut tadi, keakuan yang dia miliki tadi, itu membuat lebih dekat dengan Allah. Ilmu Al-Qur'annya membuat dia lebih dekat dengan Allah. Keluarganya lebih semangat mendekat ke Allah. Kepintarannya, sanad keluarganya, keturunan siapanya itu lebih dekat dengan Allah, itu tentunya akan menjadi bermanfaat. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari kesombongan. Tidak sombong, wah mentang-mentang ini adalah keluarga dari orang terpandang dulunya, orang tuanya adalah terpandang di sana, sehingga menunjukkan ini loh keluarga saya. Nah, ini mulai ke sana. Jadi hal itu kurang bermanfaat. Namun yang semua yang kita miliki tadi bermanfaat apabila tadi mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari kesombongan. Kemudian selanjutnya adalah terhindarkan ataupun walaupun segalanya ada, namun orang tersebut terhindar dari keakuan. Nah, maksud keakuan itu seperti apa? Ya, memang keakuan ini kadangkala akan menyebabkan suatu permasalahan yang lain. Misalnya dia pandai mengaku ataupun merasa ini loh saya yang paling pandai di sekitar ini, saya adalah lulusan ini dan segala macam, ini loh saya keturunan dari seorang yang ningrat, semuanya adalah rakyat jelata, ini loh saya. Nah, ini nanti akan kurang manfaat. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ya tetap mengenal diri bahwa walaupun kaya, walaupun punya martabat yang tinggi, namun
bagaimanapun kita adalah hamba. Hamba. Kita itu hamba. Hambanya Allah. Nah, jadi bagaimana halnya apabila yang tadi itu adalah yang bermanfaat ya. Pada saat tidak manfaat itu muncul, maka ini pada saat muncul rasa. Misalnya memang dia alim, muncul rasa alim, pang alimna, atau merasa paling alim di sekitarnya, dialah yang paling alim. Kaya, merasa paling kaya, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Merasa paling mulia, yang lain itu biasa-biasa saja. Nah, rasa-rasa ini akan menyebabkan suatu ya sebagai racun terhadap martabat yang dia miliki. Walaupun dia memang benar martabatnya tinggi, dihormati, namun karena merasa dirinya itu bermartabat terus meminta orang lain untuk menghormati, nah ini adalah rasa tadi sudah meracuni. Memang dia keturunan dari orang yang penting, kemudian merasa bahwa dengan demikian, dengan keturunannya itu dia merasa orang lain perlu menghormatinya. Nah, ini muncul rasa, jadilah racun di sana. Bagaimana dengan ilmu? Memang dia pintar, dia lulusan luar negeri lah misalnya, yang dari satu kampung itu nggak ada yang kuliah pun nggak ada. Terus dia merasa berilmu bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, rasa ini meracuni kepintaran yang memang dia pintar sebetulnya, tapi karena merasa dia itu lebih pintar daripada yang lain, merasa ilmu ini adalah ilmuku, merasa martabat ini adalah karena perjuanganku, maka itu akan menjadi racun di dalam diri. Termasuk harta. Ya, termasuk harta. Ini hartaku, hasil perjuanganku. Nah, ini adalah merasa bahwa itu adalah hasil jerih payah, yang kadang tanpa terasa kita itu mengatakan seperti itu, kita itu merasa seperti itu. Oh alah, bapak mulai nek misalkan ora tak rewangi nyambut gawe koyo ngene kowe iki arep mangan opo. Nah, kadang-kala muncul seperti itu. Itu artinya muncul rasa bahwa kamu bisa sekolah, kamu bisa kuliah itu karena saya ini loh. Nah, ini rasa. Dan akhirnya lupa kita ini adalah hamba yang memang diberikan kemampuan, diberikan kebisaan untuk ya seperti apa yang tadi dicapai. Nah, apa yang menjadi efek apabila keakuan itu muncul? Ya, keakuan, ego, keakuan, rasa-rasa itu muncul. Ya, tadi rasanya atau saya ini kan memang bapakmu. Kamu harus menghargai, ya, pengen dihargai, pengen diakui, pengen dihormati. Ya, ingat, di sini ada kata-kata pengen dihargai, pengen diakui, pengen dihormati. Nah, sekarang kita ambil satu contoh, misalnya seorang anak menghargai orang tua dengan cara ya pada saat ketemu bersalaman mencium tangannya. Apakah dalam artian itu orang tua pengen dihargai? Belum tentu. Apabila pada saat itu dia mengatakan dalam hatinya itu pengen dihargai karena dia itu adalah anakku, nah di sini masuk ke dalam kategori ini. Atau mungkin seorang kiai besar, ya, dia pengen santrinya itu semua suntangan, apabila enggak dia marah. Nah, ini ya muncul keakuannya. Nah, namun bagaimana halnya apabila murid itu sendiri yang takzim kepada gurunya? Ya itu enggak masalah, orang yang ingin menghormati itu adalah murid, tapi pada saat itu seorang guru tidak muncul keakuannya, ya nggak salaman gitu pun nggak masalah sebetulnya. Tapi karena dia bersalaman segitu, ya udah silahkan, tapi nggak ada rasa keakuan yang muncul di sana. Nah, ini adalah efek-efek keakuan yang kadangkala tidak
kerasa itu muncul karena saking ya itu tadi, saya merasa sudah suci, saya merasa sudah alim, saya merasa sudah senior, sehingga bawahan-bawahan junior-junior di tempat kerja saya itu harus ngikut apa kataku. Nah, ini sudah muncul rasa. Jika diri memang mulia, ya, jika diri memang senior, jika diri memang pimpinan, maka pimpinlah orang lain. Jangan ingin diakui saja kepemimpinannya, tapi cobalah pimpin orang lain, cobalah muliakan orang lain, cobalah bimbing junior-juniormu itu untuk lebih baik lagi. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi apabila diri ini mulia, maka muliakanlah orang lain. Jangan minta untuk dimuliakan. Jika diri punya martabat, maka hargailah orang lain. Ya, jadi memang kadangkala ya saya sendiri pun pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk pernah mengenyam pendidikan di sebuah perguruan tinggi, ya, dengan strata S1. Sehingga apabila pulang kampung itu merasa, wah, saya pang pinter nak, paling pinter. Karena apa? Yang lain itu lulusan SMA, paling tinggi ya diploma lah. Sehingga pada saat pulang kampung itu rasanya, wah, nah ini kadang-kadang nggak kerasa. Termasuk mungkin qori misalnya, baca Al-Quran sangat bagus, ya itu baik sekali, itu baik memang. Namun pada saat dia itu tampil dan merasa ini yang paling baik, ya, saya yang paling baik, ya sudah terkena tadi rasa-rasa tadi. Jadi tetap eling lan waspodo, karena memang ego ini membelokkan diri kita itu sangat-sangat halus, sangat-sangat halus. Maka dengan cara eling, dengan tetap sadar kepada Allah dan waspada terhadap apa-apa yang kita rasakan, itu akan membantu kita untuk menghindarkan dari keakuan yang tidak pada tempatnya tadi. Eling bahwa kita itu hamba, ya, hamba. Saya ulangi lagi, kita itu adalah hamba. Waspada karena penyimpangan itu terjadi begitu halus, dan kadangkala kita mencari suatu pembenaran terhadap penyimpangan yang kita lakukan. Terima kasih. Semuanya bukan dalam artian saya yang paling bisa, namun ini pun juga merupakan suatu pengingat kepada diri saya bahwa saya pun bisa jadi terjatuh pada hal seperti itu, sehingga nggak kerasa menyakiti orang lain. Oh, apa nih yang saya lakukan? Muhasabah diri. Apabila memang itu saya temukan, ya saya minta maaf kepada orang yang tersakiti karena akibat keakuan saya tadi. Nah, yang pasti adalah banyak istighfar. Bisa jadi ada suatu hal pembelokan yang tidak terasa. Baik, ada benarnya semuanya itu dari Allah. Namun apabila ada kurangnya, marilah sama-sama kita diskusi untuk menambah keilmuan kita untuk tetap eling, tetap sadar kepada Allah, dan tetap hati-hati di dalam tindak tanduk kita, dalam perilaku kita. Demikian tadi, barangkali ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Dari saya yang ya hanya sedikit inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat untuk diri ataupun syukur untuk yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.